Episode ini dibuka tepat dari momen terakhir sebelumnya. Kedatangan mendadak Mei, Kate, dan sang nenek dari dunia bawah tanah yang penuh misteri, ditambah kemunculan tiba-tiba Kong, langsung memicu kepanikan. Semua orang berusaha menyelamatkan diri. Di tengah situasi kacau itu, Kate dan timnya nyaris lolos, hingga akhirnya berhasil terbang dengan helikopter setelah melalui perjuangan hidup mati. Cerita lalu beralih ke Keiko yang sedang menjalani pemeriksaan medis di fasilitas Monarch. Ia terlihat tertekan dan gelisah, lalu tiba-tiba pergi karena keinginannya yang kuat untuk menemukan putranya. Tak lama kemudian, Hiroshi datang dan menenangkannya, menjelaskan bahwa Keiko kini berada di Monarch, organisasi yang berdiri dari warisannya sendiri. Di markas besar, para petinggi mengungkap dampak tragis dari kejadian sebelumnya. 16 korban tewas dan fasilitas yang hancur total. Sementara itu, Keiko masih dibayangi kenangan terakhir bersama Lee Shaw, tak mampu melepaskan beban emosional tersebut. Wakil Direktur Monarch, Natalie Verdugo, kemudian datang dan memperkenalkan diri. Saat Keiko merasa pusing, Natalie menjelaskan bahwa itu kemungkinan efek dari lamanya waktu yang ia habiskan di Axis Monday dan meyakinkan bahwa kondisi itu akan segera membaik. Keiko kemudian mendesak kapan misi penyelamatan Lee Shaw akan dilakukan, namun dijawab bahwa hal itu belum memungkinkan. Tim percaya bahwa amukan Kong berkaitan dengan aktivitas di pangkalan Apex, sehingga kembali ke pulau tersebut dianggap sangat berbahaya, bahkan seperti misi bunuh diri. Keiko menolak keputusan itu dan cerita beralih ke kilas balik. Dalam kilas balik, Lee Shaw, Keiko, dan timnya berlayar menuju sebuah pulau. Gracias, Captain. Setibanya di desa, suasana terasa janggal. Warga setempat bertingkah aneh, sementara rumah-rumah dipenuhi simbol misterius. Di sebuah bar, Billy melihat sesuatu yang menarik dan mencoba memotretnya. Namun tindakannya memicu reaksi agresif. Situasi memanas hingga seorang pria turun tangan, meredakan ketegangan dan menyuruh mereka segera pergi sebelum keadaan semakin buruk. Cerita kembali ke masa kini saat Kentaro bertemu dengan saudara perempuannya Kate. Ia menjelaskan bahwa Monarch sedang menyelesaikan prosedur dan setelah itu Kate akan dibawa ke Tokyo untuk pemeriksaan lanjutan, pengarahan, serta menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pulang. Kate kemudian bertanya apakah bekerja di Monarch kini menjadi jalan hidup Kentaro. Ia mengaku tidak tahu karena selama 3 tahun terakhir fokusnya hanya mencari Kate dan sekarang setelah bertemu kembali ia bingung menentukan arah. Pembicaraan mereka berlanjut ke Lee Shaw. Kentaro meragukan bahwa Lee Shaw masih hidup karena ia mendengar Lee Shaw jatuh hampir 100 kaki, sesuatu yang hampir mustahil untuk selamat. Namun, kilas balik di akhir episode mengungkap fakta mengejutkan. Lee Shaw ternyata berhasil bertahan hidup dari jatuh tersebut. Cerita berlanjut dengan fokus kembali pada Keiko yang kini berada di bawah pengawasan medis intensif. Meski begitu, tim memastikan bahwa kondisinya sudah stabil dan diprediksi segera membaik. Di saat yang sama, Kate menyampaikan keputusan penting kepada ayahnya. Ia ingin kembali mencari Lee Shaw karena yakin neneknya masih membutuhkan bantuan. Dan ia berharap sang ayah ikut mendukung rencananya. Sementara itu, Brenda menghampiri Mei dan menawarkan sebuah kerja sama yang membuka peluang baru, seolah memberi jalan bagi masa depan Mei jika ia bersedia ikut dengannya. Setelah menyampaikan tawaran tersebut, Brenda langsung meninggalkan lokasi menggunakan helikopter. Tak lama kemudian, Kate berbicara jujur kepada Mei tentang perasaannya yang bingung dan kehilangan arah setelah semua yang terjadi. Ia mengaku belum tahu harus menjalani hidup seperti apa ke depannya. Dalam percakapan itu, Kate menegaskan bahwa ia butuh bantuan Mei dan tidak bisa begitu saja melanjutkan hidup tanpa kembali mencari Shaw. Meski awalnya ragu dan terlihat tidak nyaman, Mei akhirnya luluh dan setuju untuk membantu. Mei kemudian pergi ke ruang kontrol untuk mencoba mengakses sistem CCTV fasilitas. Namun aksinya hampir ketahuan saat seseorang tiba-tiba muncul. Di waktu yang bersamaan, Kate, Hiroshi, dan Kentaro diam-diam meninggalkan kapal dan berusaha kabur menggunakan perahu cepat.
Tak lama, Mei berhasil menyusul mereka dan akhirnya mereka semua melarikan diri bersama menuju pulau. Saat perjalanan mendekati tujuan, Hiroshi memperingatkan bahwa badai besar akan datang jauh lebih cepat dari perkiraan. Tanpa banyak waktu, mereka segera masuk lebih dalam ke hutan. Di tengah perjalanan, mereka mendadak berhadapan dengan makhluk aneh yang memaksa mereka bersembunyi. Situasi semakin tegang ketika monster yang jauh lebih besar muncul dan menyerang makhluk tersebut dengan brutal. Memanfaatkan kekacauan itu, mereka berhasil menyelinap pergi tanpa terdeteksi. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka menemukan Kong sedang beristirahat. Menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut, mereka bergerak perlahan dan hati-hati agar tidak menarik perhatian. Beruntung, mereka berhasil melewatinya tanpa insiden dan melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, kembali ke kapal, tim menunjukkan kepada Keiko berbagai teknologi canggih milik Monarch, memperlihatkan perkembangan besar organisasi tersebut. Sementara itu, Wakil Direktur Verdugo menganalisis rekaman serangan Kong untuk mencari tahu penyebab perubahan perilaku Titan itu yang tiba-tiba menjadi agresif. Dalam rekaman tersebut, Keiko melihat makhluk kecil berbentuk bulat dengan duri dan tentakel yang mengingatkannya pada spesimen yang pernah ia lihat puluhan tahun lalu di sebuah bar di Santa Soledad. Kilas balik pun memperlihatkan Bill yang sedang berdansa dengan seorang wanita misterius yang menawarkan informasi penting dengan syarat mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Kembali ke masa kini, Kate dan timnya akhirnya tiba di lokasi yang berkaitan dengan perjalanan mereka sebelumnya. Namun, di waktu yang hampir bersamaan, pihak Monarch, termasuk tim dan Verdugo, menyadari bahwa Kate, Mei, dan yang lainnya telah menghilang, memicu kekhawatiran besar bahwa mereka mungkin telah menempatkan diri dalam bahaya yang serius. Cerita sempat mundur ke masa lalu, ketika wanita misterius dari bar kembali menemui kelompok tersebut. Kali ini, ia dengan tegas memperingatkan bahwa bertahan lebih lama di kota itu bisa mengancam nyawa mereka. Ia bahkan menawarkan bantuan untuk menyediakan perahu agar mereka bisa segera pergi. Namun, ia hanya bersedia mengungkap rahasia kota itu jika mereka berjanji akan meninggalkan tempat tersebut setelahnya. Kisah lalu kembali ke masa kini saat Kentaro dan Mei tiba-tiba diserang oleh makhluk besar menyerupai kadal. Dalam situasi genting, Kentaro berhasil mengalahkan makhluk itu, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Adegan kemudian beralih ke Lee Shaw yang terbangun di sebuah pulau asing yang belum pernah ia kenal. Di sana, ia perlahan didekati oleh makhluk misterius yang belum diketahui asal-usulnya. Di waktu yang sama, Keiko bersama tim Monarch memulai misi penyelamatan. Mereka kembali ke pulau tersebut menggunakan helikopter untuk mencari Kate dan yang lainnya. Setelah berhasil menemukan mereka, kabar buruk pun muncul. Ayah Kate menjelaskan bahwa peralatan yang mereka miliki sudah terlalu rusak dan tidak aman untuk digunakan. Cerita kembali lagi ke masa lalu saat wanita misterius itu membawa Bill dan timnya ke sebuah gua tersembunyi. Di dalamnya, mereka menemukan dinding yang dipenuhi ukiran kuno yang menggambarkan sosok raksasa bertentakel, makhluk yang tampaknya disembah sebagai dewa oleh penduduk setempat. Kembali ke masa kini, Kate mendapat peringatan bahwa membiarkan celah menuju Mundi tetap terbuka bisa memungkinkan Titan lain masuk ke dunia mereka. Meski menyadari risikonya, ia tetap memutuskan untuk melanjutkan rencana dan mengirim sebuah wahana ke dalam portal tersebut. Di sisi lain, Shaw melihat wahana itu turun dan segera bergerak mendekat. Dalam perjalanannya, ia hampir diserang oleh kawanan makhluk kecil berbentuk bulat berduri yang sebelumnya pernah terlihat. Ia juga sempat berhadapan langsung dengan Titan raksasa bertentakel yang sesuai dengan ukiran kuno yang dikenal sebagai Titan X. Dengan perhitungan yang tepat, Shaw berhasil naik ke wahana tepat saat kendaraan itu mulai kembali ke permukaan. Namun, tanpa disadari, salah satu makhluk kecil ikut masuk bersamanya. Sebelum situasi memburuk, Shaw berhasil mengatasinya. Sayangnya, Titan X ikut menerobos keluar melalui celah portal dan berhasil mencapai laut.
Kong yang baru terbangun segera datang dan mulai menghancurkan area sekitar, lalu mengejar Titan tersebut. Dalam kekacauan itu, pasukan Monarch mengalami kerusakan besar, dan Wakil Direktur Verdugo tampaknya tidak selamat. Karena gagal menemukan Titan yang melarikan diri, Kong melampiaskan amarahnya pada helikopter Monarch yang sedang mundur. Ia mengaum dengan penuh kemarahan, sementara tim tersebut terpaksa pergi setelah tanpa sengaja melepaskan ancaman baru ke dunia mereka. Tak lama kemudian, mereka berhasil kembali dan mendarat dengan selamat di markas Monarch tanpa menyadari bahwa makhluk bertentakel itu diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Sementara itu, Titan X terus bergerak di kedalaman laut dengan pergerakannya dipantau oleh Monarch secara intens. Tim ingin segera mengambil tindakan, tetapi diingatkan untuk tetap mengikuti prosedur dan tidak bertindak di luar komando. Beberapa saat kemudian, Li Shou dan yang lain tiba di fasilitas tersebut. Saat muncul pertanyaan mengapa Monarch belum melakukan serangan, Shou menyuarakan kekhawatirannya. Ia menegaskan bahwa jika Titan itu mencapai daratan, dampaknya bisa menjadi bencana besar, bahkan setara dengan tragedi masa lalu yang menjadi kegagalan terbesar Monarch. Setelah mendapat dorongan dari tim, mereka akhirnya sepakat untuk terus membuntuti Titan, namun tetap menjaga jarak aman. Di tengah situasi itu, makhluk misterius bertentakel yang sebelumnya tak terlihat mulai menyusup ke dalam fasilitas Monarch, bergerak perlahan tanpa terdeteksi. Di sisi lain, Hiroshi dan putranya, Kentaro, terlibat perdebatan panas. Mereka saling bergulat dengan rasa bersalah, menyadari bahwa keputusan mereka mungkin telah memicu lepasnya Titan berbahaya tersebut. Di tengah konflik itu, Kate tanpa sengaja mendengar sebagian percakapan dan merasa dirinya disalahkan, lalu memilih pergi. Menyadari kesalahpahaman itu, Hiroshi segera menjelaskan dan mengambil tanggung jawab penuh, menegaskan bahwa semua ini adalah kesalahannya. Namun, situasi memburuk ketika seorang ilmuwan yang sedang bekerja mendengar suara aneh di dalam fasilitas. Rasa penasaran membawanya untuk menyelidiki, tetapi tanpa diduga, makhluk tersembunyi itu langsung menyerangnya. Cerita kemudian kembali ke tahun 1957 di Santa Soledad saat Bill dan timnya masih mencoba memahami penemuan besar yang baru saja mereka temukan. Bill lalu mengumpulkan semua orang dan menyatakan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Ia menjelaskan bahwa di dalam gua ia menemukan peta yang terukir di dinding batu yang tampaknya menunjukkan jalur migrasi makhluk laut raksasa. Bill percaya jalur itu bisa membawa mereka langsung ke Titan yang mereka cari dan mengusulkan agar mereka mengikuti rute tersebut. Namun Keiko menentang keras rencana itu. Bill mempersilahkan Keiko untuk tetap tinggal jika mau, tetapi Li Shou merasa tidak nyaman meninggalkannya. Meski terjadi perdebatan, Bill tetap bersikeras melanjutkan perjalanan mengikuti petunjuk tersebut. Kembali ke masa kini, Tim dan Li Shou berbicara secara pribadi mengenai langkah selanjutnya. Tim mengakui bahwa situasi yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, dan ia merasa belum siap menghadapi ancaman sebesar ini. Meski tindakan Shou di masa lalu sebenarnya bisa membuatnya berurusan dengan hukum, Tim memilih untuk tidak melaporkannya. Di saat yang sama, Titan X terus melaju di lautan dengan kecepatan tinggi, seolah berusaha mencapai daratan sebelum siapapun sempat menghentikannya. Ketika situasi ini berlangsung, Shou dan Kate sedang membahas tanggung jawab Monarch, hingga kru melaporkan bahwa pergerakan Titan jauh lebih cepat dari perkiraan. Jelas terlihat bahwa makhluk itu mencoba menghindari upaya pencegatan. Tanpa ragu, Shou langsung memerintahkan kapal untuk memaksimalkan kecepatan demi memperkecil jarak. Meski kru memperingatkan risiko mesin overheat, Shou tetap bersikeras. Menurutnya, mereka tidak punya pilihan karena banyak nyawa bisa terancam. Setelah Keiko mengingatkan semua orang tentang tujuan utama Monarch, tim akhirnya menyetujui keputusan tersebut. Cerita kemudian kembali ke tahun 1957 di Santa Soledad. Di sana, situasi semakin memanas ketika warga setempat mulai kehilangan kesabaran terhadap keberadaan Keiko dan Shou, terutama setelah Bill memilih pergi sendiri. Di dalam gua, Keiko menceritakan kisah pribadinya kepada Shou tentang suaminya yang meninggal karena kanker. Ia mengungkapkan bahwa selain pengabdiannya pada Monarch, satu-satunya hal yang benar-benar berarti baginya adalah keluarganya. Saat percakapan berlangsung, suara gemuruh aneh mulai terdengar, disertai getaran yang tidak biasa di dalam gua.
Ketika mereka bersiap pergi, penduduk desa datang dan menanyakan apakah mereka sudah menemukan apa yang dicari. Keiko dan Xiao menjawab, belum, sekaligus meminta maaf jika kehadiran mereka mengganggu. Warga desa pun meminta maaf balik, menjelaskan bahwa gua tersebut dianggap suci dan kehadiran orang luar diyakini membuat makhluk yang mereka hormati menjauh. Menjelang festival mereka, warga mengundang Keiko dan Xiao untuk ikut serta dalam perayaan. Kembali ke masa kini, kru Monarch menyusun rencana untuk melacak Titan X secara visual. Mereka memutuskan menggunakan drone berkamera untuk mencari posisi makhluk tersebut. Menyadari bahwa Titan peka terhadap suara, mereka mencoba memanfaatkan sinyal infrasonik dari drone untuk menarik atau mengalihkan perhatiannya. Namun, waktu mereka sangat terbatas, diperkirakan hanya sekitar 20 menit sebelum Titan mencapai permukaan. Hiroshi dan ibunya segera bekerja untuk menciptakan sinyal infrasonik yang cukup kuat, lalu drone pun dikirim mengejar target. Sementara itu, di dalam fasilitas, Kate yang sedang berada di kamarnya mendengar suara aneh. Rasa penasaran membawanya menyelidiki, hingga ia menemukan jejak darah di lantai. Tak lama, ia melihat makhluk bertentakel itu bersembunyi di dekatnya. Menyadari bahaya, Kate segera berusaha memperingatkan yang lain sambil bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Di laut, drone Monarch akhirnya cukup dekat untuk memperlihatkan ukuran sebenarnya dari Titan X yang sangat besar. Tim mengaktifkan sinyal infrasonik, berharap dapat memancing reaksinya, namun makhluk itu sama sekali tidak terpengaruh. Tidak menyerah, Xiao memerintahkan drone mendekat lebih jauh, tetapi dalam sekejap Titan X menghancurkannya. Sementara itu, di dalam fasilitas, Kate terjebak dalam situasi berbahaya saat berhadapan langsung dengan makhluk tersebut. Ia mencoba mengusirnya menggunakan alat pemadam api, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Saat situasi terasa benar-benar buntu, Kentaro datang bersama Mei dan langsung menyerang makhluk tersebut, memberi Kate celah untuk melarikan diri. Di tengah kekacauan itu, makhluk bertentakel tiba-tiba memancarkan gelombang sonik kuat yang tampak seperti riak di udara. Sinyal tersebut menyebar jauh dan memicu reaksi tak terduga. Titan X menangkapnya dan segera mengubah arah menuju kapal. Cerita kemudian kembali ke tahun 1957 ketika Xiao dan Keiko terlihat ikut merayakan festival bersama penduduk desa. Setelah meminum minuman khas yang disajikan, keduanya mulai merasa pusing. Di tengah musik dan tarian ritual, mereka mendapat peringatan samar bahwa bahaya akan datang dan mereka seharusnya segera pergi. Namun, mereka mengabaikannya dan tetap bertahan. Tak lama berselang, desa itu mendadak kosong. Warga menghilang dan tiba-tiba ratusan makhluk bertentakel muncul, menyerbu dan menghancurkan area tersebut dengan brutal. Run! Kembali ke masa kini, kru menerima peringatan bahwa ada makhluk yang berhasil naik ke kapal. Saat mencoba memahami situasi, mereka menyadari fakta penting, Titan X bukan mengejar kapal, melainkan merespons keberadaan makhluk bertentakel yang diam-diam ikut terbawa. Melihat peluang itu, mereka segera menyusun rencana nekat, menggunakan makhluk tersebut sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian Titan agar menjauh dari kapal dan kembali ke laut terbuka. Saat Xiao mengambil posisi, Titan mendekat dengan cepat. Di momen krusial, Xiao melempar makhluk itu ke laut, berharap Titan akan mengejarnya. Rencana tersebut berhasil, namun hampir berujung bencana. Gelombang besar yang tercipta nyaris menenggelamkan kapal mereka. Son of a bitch. Episode kemudian kembali sekali lagi ke masa lalu, memperlihatkan gerombolan makhluk bertentakel yang bergerak menuju Titan, sekaligus menyerang Keiko dan Xiao. Dalam situasi kacau itu, nasib mereka pun menjadi tanda tanya besar. Di Santa Soledad, situasi memanas ketika Titan kuat yang dikenal sebagai Titan X mengamuk di wilayah tersebut.
Makhluk itu tampak gelisah saat menyerang di dekat Keiko dan Li Xiaoxiao. Setelah kemunculan yang singkat namun penuh teror, Titan tersebut kembali menyelam ke laut dan menghilang. Keiko diliputi emosi, berharap Bill ada di sana untuk menyaksikan momen penting itu. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Penduduk desa segera datang dan menuduh Keiko serta Xiao telah mencemari tanah suci mereka. Mereka yakin kehadiran orang luar membawa bencana, sehingga menuntut kamera yang digunakan untuk merekam Titan. Ketegangan pun berubah menjadi kekerasan. Dalam kekacauan itu, Xiao terluka parah setelah ditusuk di bagian perut. Meski dalam kondisi kritis, ia berhasil menyandera pemimpin desa dengan pisau, lalu memanfaatkannya untuk melarikan diri bersama Keiko. Cerita lalu kembali ke masa kini. Mei dan Kate Randa membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Kate masih dihantui rasa bersalah, merasa dirinya menjadi penyebab rangkaian peristiwa yang berujung pada lepasnya Titan berbahaya. Di sisi lain, Monarch tengah menyusun rencana berani untuk menarik perhatian Titan X. Bersama Hiroshi Randa, mereka berencana menciptakan sebuah pemancar raksasa, semacam peluit untuk Titan, yang mampu menghasilkan sinyal kuat guna memancing makhluk itu kembali ke wilayah tertentu. Namun, sebelum rencana itu dijalankan, tim dipanggil ke ruang kendali. Di sana, ia mendapati bahwa Apex Cybernetics telah datang dan mengambil alih operasi. Perwakilan mereka, Jason, menyatakan bahwa Apex akan menangani perburuan Titan sendiri, secara efektif menyingkirkan tim dan timnya. Tim mencoba menolak, tetapi diperintahkan oleh Baris untuk bekerja sama dan bahkan menyerahkan Keiko serta Xiao untuk diinterogasi. Tak punya banyak pilihan, tim diam-diam membantu Xiao, Keiko, Hiroshi, dan Kentaro melarikan diri. Tujuan mereka adalah menuju bengkel Hiroshi untuk menyelesaikan alat pemancing Titan. Setibanya di sana, mereka menyadari bahwa mereka kini dianggap buronan. Di dalam bengkel, perangkat tersebut akhirnya diperlihatkan. Sebuah mesin canggih yang konsepnya menyerupai teknologi sinyal seperti yang pernah digunakan dalam proyek Titan sebelumnya. Cerita kembali sejenak ke masa lalu di Santa Soledad. Xiao dan Keiko masih melarikan diri di tengah hutan, diburu oleh penduduk desa. Menyadari bahwa kamera adalah target utama, Xiao mengeluarkan film dari dalamnya dan meninggalkan kameranya sebagai pengalih perhatian. Strategi itu berhasil membuat warga kembali fokus pada kamera dan memberi mereka kesempatan untuk kabur. Come on, let's go. Kembali ke masa kini, tim bertemu dengan Mei di sebuah tempat minum. Dalam percakapan mereka, tim mengungkapkan ketidaknyamanannya terhadap keputusan menyerahkan aset Monarch kepada pihak swasta. Ia mencurigai Apex Cybernetics menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Khawatir rencana mereka bisa memicu bencana seperti kejadian besar sebelumnya, tim meminta Mei untuk menerima tawaran kerja dari Brenda Holland di Apex agar bisa menjadi mata-mata dari dalam. Cerita kemudian berpindah ke San Francisco, tempat Kate akhirnya kembali ke rumah. Ia bertemu kembali dengan ibunya yang tampak sangat lega sekaligus emosional melihat putrinya selamat. Sementara itu, Hiroshi dan Kentaro pergi untuk mengambil komponen tambahan yang dibutuhkan demi menyempurnakan alat pemancing Titan. Selama Hiroshi dan Kentaro pergi, Keiko dan Li Xiao memanfaatkan waktu untuk mencari cetak biru di kantor Hiroshi. Di sana, Keiko melihat beberapa foto keluarga dan mulai menyadari bahwa kedua anak Hiroshi berasal dari hubungan yang berbeda. Rasa penasaran membuatnya bertanya pada Xiao. Namun Xiao menolak menjelaskan, menegaskan bahwa itu bukan haknya untuk membuka urusan pribadi orang lain. Cerita kemudian kembali sejenak ke Santa Soledad di masa lalu. Xiao dan Keiko berlindung dari hujan dan memutuskan bermalam. Saat mereka merawat luka masing-masing, percakapan berubah menjadi lebih pribadi. Keiko mulai menunjukkan perasaan yang tumbuh, tetapi Xiao mencoba menghindarinya, menganggap semuanya hanya efek dari suasana dan minuman, bukan sesuatu yang serius. Kembali ke masa kini, Mei menemui Brenda Holland untuk menjalankan rencana rahasia yang telah ia susun bersama tim. Sementara itu, setelah mengambil cetak biru dan perlengkapan tambahan, kelompok lain dalam perjalanan kembali ke bengkel. Dalam perjalanan, Xiao sengaja memberi Keiko kesempatan berbicara empat mata dengan Hiroshi. Dalam percakapan itu, Keiko mencoba memahami situasi yang sebenarnya, hingga akhirnya Hiroshi mengakui bahwa ia pernah berselingkuh di masa lalu. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh karena merasa ibunya tidak akan memahami alasan dibaliknya. Alur kemudian kembali lagi ke masa lalu, memperlihatkan Keiko yang terus merawat luka Xiao.
Di sisi lain, di masa kini, Mei yang kini bekerja di Apex Cybernetics menemukan hal yang mengkhawatirkan. Ia mengetahui bahwa perusahaan tersebut diam-diam memantau kelompok mereka melalui kamera pengawas. Lebih buruk lagi, Apex ternyata sudah mendapatkan perangkat pemancar Titan yang sebelumnya disimpan di kantor Hiroshi. Ketika kelompok itu akhirnya kembali ke bengkel, mereka langsung menyadari bahwa alat tersebut telah hilang. Kilas balik kembali ke Santa Soledad saat Bill akhirnya muncul dan bertemu kembali dengan Shaw dan Keiko. Ia meminta maaf atas kepergiannya sebelumnya yang justru memperburuk keadaan. Setelah semuanya mereda, Keiko menulis surat kepada Shaw. Dalam surat itu, ia mengungkapkan bahwa meskipun ada perasaan di antara mereka, mereka harus melanjutkan hidup masing-masing karena hubungan tersebut tidak bisa dipertahankan. Kembali ke masa kini, Hiroshi kehilangan kendali emosinya setelah mengetahui perangkat yang ia kembangkan selama 6 tahun telah dicuri. Proyek itu sangat berarti baginya, sehingga kehilangan tersebut membuatnya sangat terpukul. Meski begitu, Keiko masih percaya bahwa Monarch adalah kunci untuk mengatasi krisis Titan. Namun Hiroshi sudah lelah. Baginya, bahkan momen kebersamaan yang seharusnya berarti, kini kembali dibayangi oleh obsesi lama yang telah memisahkan mereka selama bertahun-tahun. Cerita kemudian melompat ke kilas balik lain pada tahun 1962. Pada masa itu, Bill menemukan surat yang ditulis Keiko, tersembunyi di antara barang-barang milik Lee Xiaoxiao. Di titik ini, Keiko telah menghilang ke dimensi misterius yang dikenal sebagai Aksis Mandi, dan Xiao pun masuk ke dunia aneh tersebut dalam upaya mencarinya. Bill kemudian memulai perjalanan panjang mengelilingi dunia untuk memburu para Titan hingga akhirnya membawanya ke Pulau Tengkorak pada tahun 1973. Diketahui pula bahwa seluruh barang peninggalannya disimpan oleh Monarch selama bertahun-tahun sampai akhirnya pada 2015 aset tersebut dibobol dan dicuri oleh pihak Apex Cybernetics. Cerita lalu berpindah ke pantai Ofu di Samoa, Amerika. Dua peselancar nekat masuk ke laut meskipun ada peringatan tentang aktivitas Titan, sebuah momen yang mengingatkan pada larangan ikonik jangan berselancar saat ancaman Godzilla muncul. Patroli Monarch yang berada di sekitar segera memperingatkan mereka untuk kembali ke darat. Kali ini mereka menurut, namun semuanya sudah terlambat. Seekor titan laut raksasa tiba-tiba muncul dari bawah, menyeret apapun di sekitarnya ke dalam laut. Dalam serangannya, makhluk itu memanggil kawanan makhluk kecil mirip kumbang yang menyelesaikan kekacauan sebelum kembali berkumpul dengannya. Di tempat lain, Kate tersadar di tepi pantai dan melihat banyak panggilan tak terjawab dari orang tuanya yang panik. Namun alih-alih membalas, ia justru merasa tertarik menuju laut. Saat melangkah masuk ke air, ia mengalami sesuatu yang aneh seperti sebuah penglihatan. Meskipun apa yang ia lihat tidak diungkapkan secara jelas. Sementara itu, Monarch dan Apex masih bekerja sama setelah insiden sebelumnya yang dilaporkan tidak menyisakan korban. Tak lama kemudian, Shaw, Kentaro, dan Keiko tiba di apartemen Mei untuk berkumpul kembali. Di sana, Shaw menerima informasi bahwa Titan sedang bergerak menuju San Francisco, yang langsung memicu kekhawatiran Hiroshi, terutama karena Kate belum ditemukan. Daripada menunggu kehancuran terjadi, mereka memutuskan untuk mencegat Titan dengan cara mengalihkan perhatiannya. Di sisi lain, Kate meninggalkan pantai dan mulai kembali pulang. Dalam perjalanan, ia bertemu seorang wanita yang anaknya pernah ia selamatkan saat kekacauan di jembatan Golden Gate ketika Godzilla menyerang. Thank you. Pertemuan itu memberi Kate dorongan emosional dan kejelasan, membuatnya kembali terhubung dengan tujuannya untuk membantu orang lain. Kembali ke kelompok, mereka menyusun rencana berani untuk menyusup ke Monarch dengan bantuan orang dalam. Strateginya adalah memasang alat pelacak di tas milik seorang staf Apex bernama Kevin Birch. Setelah itu, Mei akan menggunakan alat tersebut untuk menciptakan keadaan darurat palsu, sehingga kelompok bisa masuk dengan menyamar sebagai spesialis nuklir. Untuk menjalankan rencana ini, mereka membuat pengalihan perhatian di sebuah bar agar target terpisah. Rencana berjalan mulus. Tas berhasil diambil tanpa menimbulkan kecurigaan. Hiroshi kemudian memasang alat pelacak sebelum tas tersebut dikembalikan secara diam-diam, memulai tahap berikutnya dari misi mereka. Sementara itu, di dalam Monarch, ketegangan terus meningkat sejak Apex mengambil alih kendali.
Kabar tentang Titan yang bergerak menuju San Francisco dalam waktu 24 jam menyebar dengan cepat, membuat situasi semakin genting. Jason pun memanfaatkan momen tersebut untuk mempromosikan teknologi Apex, menawarkan kerjasama kepada tim dengan janji bahwa itu bisa menyelamatkan banyak nyawa sekaligus mengembalikan kepercayaan dari pihak atasan. Di San Francisco, Kate akhirnya pulang dan meyakinkan ibunya bahwa dirinya selamat. Namun, saat ia mengungkapkan niat untuk kembali bergabung dengan tim dan terus menghadapi krisis Titan, ibunya, Caroline, langsung panik. Setelah sebelumnya dihantui ketakutan kehilangan, ia menolak keras membiarkan Kate kembali ke situasi berbahaya. Meski begitu, Kate sudah mantap dengan keputusannya dan tidak goyah. Sementara itu, rencana tim mulai dijalankan. Mai berhasil menyusup ke fasilitas riset dan mengaktifkan alat penyadap yang telah dipasang. Tak lama kemudian, alarm palsu dipicu, memaksa evakuasi besar-besaran dan membuka peluang bagi tim untuk masuk. Dengan menyamar sebagai petugas keamanan, Kentaro, Hiroshi, Keiko, dan Lee berhasil masuk ke ruang pemantauan tanpa menimbulkan kecurigaan. Di dalam, mereka menemukan fakta yang mengkhawatirkan. Klaim Apex tentang hidup berdampingan dengan Titan ternyata tidak benar. Justru, mereka telah menangkap makhluk dari Pulau Tengkorak dan menahannya dalam kurungan di dalam fasilitas. Meski penemuan ini mengejutkan, Lee mengingatkan agar mereka tetap fokus pada tujuan utama, mengambil kembali perangkat milik Hiroshi. Di sisi lain, Mei berhasil masuk ke kantor Brenda dan mengakses sistem keamanan, membantu mengarahkan tim menuju target. Namun, situasi berubah ketika alarm palsu terbongkar dan seluruh staf diperintahkan kembali ke dalam gedung. Saat Mei mencoba mencari kode akses perangkat, Brenda tiba-tiba masuk. Percakapan yang awalnya biasa berubah menjadi serius. Brenda membawa Mei ke laboratorium dan mengungkap bahwa sistem kode yang dibuat Mei telah digunakan untuk mengendalikan makhluk dari Pulau Tengkorak. Ia bahkan menawarkan posisi kepada Mei untuk mengembangkan teknologi tersebut agar bisa mengontrol Titan dalam skala besar. Lebih mengejutkan lagi, Brenda mengakui bahwa Apex sengaja mencuri perangkat milik Hiroshi untuk mencegah pihak lain menggunakannya sebagai alat pengusir Titan. Tanpa perangkat tersebut, Monarch akan kehilangan keunggulan dan Apex bisa mengambil alih kendali penuh. Sebelum Mei sempat bereaksi, kekacauan terjadi. Hiroshi dan Lee berhasil melepaskan beberapa makhluk yang ditahan, memaksa Brenda pergi untuk mengatasi situasi. Reach. On sub-level 3. Memanfaatkan momen itu, Mei kembali membantu Keiko dan Hiroshi menelusuri fasilitas. Akhirnya mereka menemukan perangkat yang dicari. Namun harapan langsung pupus. Alat tersebut sudah dibongkar total, membuatnya tidak bisa digunakan untuk mengalihkan Titan dari San Francisco. Hiroshi yang frustrasi meluapkan emosinya menyesali keputusannya mengikuti Lee. Di tengah situasi itu, Lee menerima kabar dari tim bahwa peringatan Titan sebelumnya ternyata hanya alarm palsu. San Francisco untuk sementara aman dan Kate tidak berada dalam ancaman langsung. Saat bersiap meninggalkan fasilitas, Kentaro menemukan sesuatu yang mencurigakan. Papan penuh barang-barang lama milik Bill Randa, barang yang sama yang pernah dicuri dari penyimpanan Monarch. Alasan Apex menyimpannya masih menjadi misteri, tetapi jelas ada rencana besar di balik semua ini. Berdasarkan petunjuk yang ada, Keiko menyimpulkan bahwa Titan kemungkinan akan kembali ke Santa Soledad. Tanpa opsi lain yang lebih jelas, tim sepakat menjadikan tempat itu sebagai tujuan berikutnya. Mereka segera mengumpulkan perlengkapan yang masih bisa digunakan dan bergegas menuju kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Saat semuanya siap untuk pergi, Mei justru mengambil langkah yang tak terduga. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di Apex dan bekerja sama dengan Brenda. Menurutnya, menyempurnakan kode yang ia buat adalah cara paling efektif untuk menghentikan El Grandios Del Mar, dengan mengendalikan makhluk tersebut dan mencegah kehancuran yang lebih besar. Di hari yang sama, Kate akhirnya tiba dengan tekad untuk kembali bergabung dan membantu misi. Hampir bersamaan, Hiroshi menemukan sepucuk surat lama yang ditulis Keiko untuk Shaw, yang mengungkap hubungan mereka di masa lalu, dengan berbagai keputusan besar dan rahasia yang mulai terungkap. Kilas balik singkat di Tokyo tahun 1990. Hiroshi terlihat gelisah menunggu kelahiran Kentaro.
Sambil menanti, ia berbicara melalui telepon dengan Kate kecil, menenangkannya dengan lagu pengantar tidur Furusato. Momen hangat itu terhenti ketika kabar kelahiran datang. Hiroshi segera menutup telepon dan bergegas menemui bayinya. Kembali ke masa kini, Hiroshi masih terguncang setelah menemukan fakta dari masa lalu. Ia langsung mengonfrontasi Keiko mengenai hubungannya dengan Lee, meyakini bahwa hal itulah yang membuat Bill pergi. Keiko menolak tuduhan tersebut, bersikeras bahwa Bill tidak akan meninggalkan keluarganya hanya karena itu. Namun Hiroshi tetap pada pendiriannya, menyalahkan mereka atas berbagai kejadian buruk. Di sisi lain, tim Apex tiba di Santa Soledad dan mulai mendirikan basis operasi. Sementara itu, Shaw mencoba menenangkan Hiroshi, memperingatkannya agar tidak menjauh dari ibunya hanya karena kesalahan masa lalu. Namun, percakapan mereka terhenti saat transportasi tiba, dan kelompok itu melanjutkan perjalanan menuju desa terpencil di selatan Chili. Di kapal Monarch, situasi juga memanas. Tim berselisih dengan Direktur Barris karena ia tidak setuju dengan arah misi. Barris memilih mempercayai laporan Apex yang menyebut Titan berada di Laut Bering. Sementara tim yakin target sebenarnya ada di Amerika Selatan. Namun, karena tekanan dari berbagai pihak, Barris menuntut bukti kuat sebelum mengubah keputusan. Saat mendekati Santa Soledad, Keiko dan Kate berbincang santai. Mereka membahas kemampuan aneh Keiko yang merasa bisa mendengar entitas misterius. Namun, melihat kondisi Hiroshi yang masih tertekan, Kate memilih tidak memperdalam pembicaraan. Shaw kemudian mengalihkan fokus dengan menjelaskan rencana mereka untuk mencapai desa menggunakan perahu. Keiko menyebut bahwa entitas tersebut pernah disebut Kokai oleh penduduk setempat. Shaw menambahkan bahwa Bill pernah memprediksi kemunculannya setiap 15 tahun yang seharusnya terjadi pada 2023. Namun, akibat aktivasi perangkat saat misi penyelamatan sebelumnya, kemunculan itu kemungkinan terjadi lebih cepat. Setelah tiba di daratan, Shaw dan Keiko berbicara secara pribadi. Keiko bertanya mengapa Shaw masih menyimpan suratnya selama ini. Shaw mengaku itu satu-satunya hal yang tersisa darinya. Ia juga meyakinkan bahwa jika semua ini berakhir, mereka bisa mencoba memperbaiki hubungan mereka. Tak lama kemudian, tim menemukan pos lama Monarch yang telah terbengkalai dan memutuskan menjadikannya tempat berlindung sementara. Di dalamnya, Keiko menemukan karya seni lama yang membuktikan bahwa Bill pernah berada di sana. Penemuan itu membuatnya emosional hingga menangis, dan Shaw datang untuk menenangkannya. Setelah itu, Keiko mencoba kembali berbicara dengan Hiroshi. Kali ini dengan sikap yang lebih terbuka. Keduanya mulai menghadapi masa lalu mereka dengan jujur, menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sering membenarkan tindakan sendiri, alih-alih benar-benar bertanggung jawab. Cerita kemudian berpindah ke kilas balik tahun 2014, memperlihatkan percakapan telepon antara Hiroshi dan tim. Mereka membahas sebuah paket misterius yang berkaitan dengan peninggalan Bill yang baru saja ditemukan. Menariknya, meskipun Hiroshi saat itu berada tepat di depan rumah keluarganya, ia memilih pergi begitu saja demi mengikuti petunjuk tersebut, menunjukkan betapa obsesinya terhadap misi telah mengalahkan kehidupan pribadinya. Kembali ke masa kini, tim dan kru Monarch sedang menuju Chili Selatan ketika mereka akhirnya berhadapan langsung dengan Titan X yang bergerak ke arah yang sama. Penemuan ini menjadi bukti kuat bagi tim, membuktikan bahwa informasi dari Apex keliru dan bahwa dugaan awal mereka memang benar. Di sisi lain, di camp Apex, Brenda melaporkan perkembangan kepada Walter Simmons, meyakinkannya bahwa rencana mereka untuk menangkap Kokai masih terkendali. Namun di balik itu, May terlihat tertekan, menyadari bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan sistemnya, waktu yang jelas tidak mereka miliki. Situasi pun tampak jauh dari stabil. Tak jauh dari sana, Lee dan timnya menyadari kegelisahan May dan diam-diam menariknya untuk berbicara. Mereka mencoba meyakinkannya agar mundur sebelum keadaan semakin berbahaya. Namun May menolak. Ia percaya bahwa rencana Apex mengendalikan Titan adalah satu-satunya harapan manusia untuk mencegah kehancuran yang lebih besar. Setelah ia pergi, Lee memperingatkan bahwa teknologi seperti itu bisa menjadi pedang bermata dua, bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga berpotensi menghancurkan dunia. Situasi kemudian memanas ketika Titan X semakin mendekati Santa Soledad. Pada saat yang sama, kawanan makhluk mirip kumbang mulai bergerak menuju pantai. We have a perimeter breach at the launch site.
Memanfaatkan kekacauan itu, Lee dan timnya mencoba menyusup ke area peluncuran drone untuk menghentikan perangkat yang dirancang menanam implan saraf pada Titan. Namun, usaha mereka gagal ketika Jason memerintahkan peluncuran segera. Kekacauan pun pecah. Keiko, Kentaro, Hiroshi, dan Kate berlindung di reruntuhan desa, sementara Lee terjebak di tengah serangan kawanan kumbang dan mengalami luka. Setelah makhluk-makhluk itu kembali ke laut untuk bergabung dengan Titan, tim segera mengevakuasi Lee ke tempat aman. Di tengah situasi genting itu, Kate melihat Titan X dan merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah tarikan yang tidak bisa dijelaskan. Alih-alih menyerangnya, Titan justru tampak mencoba berkomunikasi dengannya, seolah melalui gelombang atau koneksi batin. Untuk sesaat, mereka terhubung dalam suasana yang tenang dan hampir tak nyata. Namun momen itu hancur ketika Apex campur tangan. Perangkat mereka berhasil menempel pada salah satu tentakel Titan. Saat Mei mengaktifkan sistemnya, hasilnya justru kacau, bukannya mengendalikan. Alat itu malah menyebabkan rasa sakit luar biasa pada makhluk tersebut. Anehnya, Kate juga merasakan penderitaan yang sama. Menyadari bahaya, Hiroshi segera menarik Kate menjauh. Di saat yang sama, kawanan kumbang kembali dan melindungi Titan dengan memotong bagian tentakel yang terinfeksi, membebaskannya dari alat tersebut. Tindakan itu justru memicu amukan besar dari Titan X. Kini, sasaran kemarahannya beralih ke Apex. Camp berubah menjadi kekacauan total saat semua orang berusaha menyelamatkan diri. Brenda terpaku dalam keterkejutan, tak mampu memahami kegagalan besar yang baru saja terjadi, hingga akhirnya Mei harus menariknya keluar dari lokasi demi menyelamatkan nyawanya. Di tengah kekacauan yang terjadi, Jason diam-diam memanfaatkan situasi. Ia mengambil teknologi penting milik Apex sebelum menghilang tanpa jejak. Setelah meluapkan amarahnya, Titan X akhirnya kembali ke laut, meninggalkan kehancuran besar di belakangnya. Ketika keadaan mulai mereda, perhatian kembali tertuju pada kelompok utama. Kate menyadari bahwa Hiroshi mengalami luka yang sangat parah. Dengan penuh harapan, ia mencoba menenangkannya. Bersama Keiko, mereka menyanyikan lagu pengantar tidur yang telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Suasana menjadi begitu emosional. Namun, ketika lagu itu berakhir, Hiroshi menghembuskan napas terakhirnya. Tak lama kemudian, tim bersama tim Monarch tiba di lokasi dengan harapan bisa mengamankan sisa-sisa operasi Apex. Namun, yang mereka temukan justru kabar duka. Hiroshi telah tiada. Dalam suasana penuh kesedihan, tim bergabung dengan Keiko, Kate, Kentaro, dan Lee. Mereka semua larut dalam duka, kehilangan sosok yang begitu penting dalam hidup dan perjalanan mereka. Cerita dibuka dengan kilas balik 2 minggu sebelumnya di Pulau Tengkorak. Kentaro terlihat diam-diam menggambar Kong dari kejauhan, tenggelam dalam momen tersebut. Tak lama, Kong menyadari kehadirannya. Namun alih-alih menyerang, ia hanya mengaum sebagai peringatan, seolah menyuruh Kentaro pergi. Terkejut, Kentaro langsung berlari kembali ke perkemahan Apex Monarch. Tindakannya itu menarik perhatian Hiroshi. Alih-alih marah, Hiroshi justru melihat sketsa tersebut dan mengubah situasi menjadi percakapan yang lebih dalam. Sambil berbincang santai, ia menjelaskan tentang keanehan waktu di Axis Mundi. Ia pernah mengalami sendiri, merasa hanya 2 hari di dalam celah di Alaska, namun saat keluar di Afrika, 1 tahun telah berlalu. Saat Kentaro bertanya mengapa hal ini dirahasiakan, Hiroshi mengaku ia hanya ingin melindungi anak-anaknya dari bahaya pekerjaannya. Meski pada akhirnya mereka tetap terlibat, ia merasa hal itu justru mendekatkannya dengan Kentaro. Kembali ke masa kini, suasana berubah menjadi duka saat semua berkumpul untuk pemakaman Hiroshi. Mereka memberikan penghormatan terakhir dengan penuh kesedihan. Dalam upacara itu, Dr. Suzuki hadir dan tampak terkejut melihat Lee Shaw. Sebagai pencipta alat pemanggil Titan dan rekan lama Keiko, Shaw, serta Bill, kehadirannya mengungkap hubungan masa lalu yang lebih dalam.
Di tengah suasana emosional, Kentaro menghadapi Kate dan secara jelas menyalahkannya atas kematian Hiroshi. Ia juga khawatir bahwa kemunculan Titan akan memicu kedatangan Godzilla untuk menyeimbangkan keadaan yang bisa membawa kehancuran baru. Kate mencoba menawarkan bantuan dengan kemampuan yang ia miliki, namun Kentaro menolaknya dan memilih pergi, bertekad mencari solusi sendiri. Keiko kemudian menenangkan Kate yang terpukul. Momen itu terhenti ketika Shao datang bersama Suzuki dan memperkenalkan mereka. Pertemuan itu penuh emosi, terutama bagi Suzuki yang terkejut melihat Keiko tidak menua dan akhirnya bertemu Kate yang selama ini hanya ia dengar. Dalam percakapan mereka, Keiko juga mengetahui bahwa Hiroshi masih berhubungan dengan Suzuki dan ia pun tertarik untuk membahas krisis Titan yang semakin memburuk. Cerita lalu kembali ke tahun 1958 di markas Monarch di Arlington, Virginia. Bill dan Keiko baru saja menempati kantor mereka ketika Shao datang untuk berpamitan. Ia mengungkapkan bahwa ia memutuskan keluar dari tim. Awalnya Keiko mengira itu keputusan sepihak, tetapi Shao menjelaskan bahwa itu adalah pilihannya sendiri. Mereka pun berpisah dengan harapan terbaik. Kembali ke masa kini, Mei datang ke rumah Kentaro untuk meminta maaf karena tidak hadir di pemakaman. Ia merasa bersalah dan tidak pantas berada di sana, terutama karena keterlibatannya dengan Apex yang secara tidak langsung berkontribusi pada tragedi tersebut. Cerita kembali ke tahun 1958 saat Shao kini berada di Maryland dan bertemu kembali dengan ayahnya, Leland Lafayette Shaw. Leland mencoba mencairkan suasana dengan membuka minuman, meski awalnya Shao menolak karena ingin fokus pada tugas barunya. Namun akhirnya ia luluh dan momen itu berubah menjadi kesempatan bagi Shao untuk merenungkan serta mengakui kesalahan-kesalahan masa lalunya. Di tempat lain, di rumah Suzuki, pembicaraan berfokus pada fenomena distorsi waktu. Suzuki menjelaskan bahwa kegagalan operasi Hourglass telah merenggut segalanya darinya, mulai dari posisinya di Monarch hingga keterlibatannya dalam riset Titan di masa depan. Cerita kemudian kembali ke masa lalu. Shao terbangun dalam keadaan terlambat dan masih mabuk hingga hampir melewatkan pertemuan penting. Dalam perjalanan, ayahnya menghentikannya dan mengajaknya ke sebuah restoran. Meski Shao khawatir akan kesan buruk, Leland meyakinkannya bahwa semuanya sudah diurus. Sementara itu, di masa kini, Kentaro dan Mei menghabiskan waktu bersama, berjalan santai sebelum akhirnya mampir ke sebuah bar. Di saat yang sama, Suzuki mengungkap lebih banyak kepada Shao mengenai alat komunikasi Titan. Ia menjelaskan bahwa Hiroshi pernah meminta bantuannya saat mengembangkan konsep serupa. Kini, Suzuki berhasil membangun ulang perangkat tersebut dengan memperhitungkan distorsi waktu. Dengan teknologi ini, mereka percaya bisa memanggil kembali Titan, terutama jika mereka mengetahui waktu dan lokasi kemunculan terakhirnya. Kembali di bar, suasana antara Mei dan Kentaro mulai terasa lebih personal. Mei menunjukkan kepedulian yang tulus, namun ketika Kentaro mencoba melangkah lebih jauh, situasi justru menjadi canggung. I'll call you in the morning. Tak lama setelah itu, Kentaro dihampiri seorang wanita bernama Isabel yang mengaku sebagai putri Walter Simmons. Di sisi lain, Kate dan Keiko duduk di tepi danau dekat rumah Suzuki merenungkan semua yang telah terjadi. Saat Kate menyentuh air, muncul riak aneh yang tidak biasa, seolah menandakan adanya hubungan misterius. Keiko langsung tertarik dan ingin menelitinya lebih lanjut menggunakan peralatan Suzuki. Namun, mereka kemudian mengetahui bahwa Suzuki dan Shao sudah lebih dulu pergi ke Gunung Osore untuk menguji perangkat tersebut. Lokasi itu dipilih karena pada tahun 1982, Shao pernah muncul dari celah di sana. Mereka berharap bisa membuka kembali titik tersebut untuk menghubungkan garis waktu yang berbeda dan mungkin memanggil Godzilla. Meski Kate dan Keiko tidak setuju, rencana itu tetap dijalankan. Kembali ke bar, Isabel meninggalkan nomor kontaknya untuk Kentaro, mencoba meyakinkan bahwa niatnya tulus. Namun Kentaro tetap curiga, menganggapnya sebagai bagian dari pengawasan karena latar belakang keluarganya, lalu pergi tanpa memberi jawaban. Cerita kembali ke masa lalu. Di restoran, Leland akhirnya mengungkapkan bahwa Shao tidak akan bekerja di bawah paket, melainkan dipindahkan ke Vietnam. Baginya, memburu Titan hanyalah pemborosan waktu, dan Shao seharusnya fokus pada konflik nyata di dunia. Tentu saja, Shao tidak menerima keputusan itu dengan baik. Di masa kini, tepat saat Kentaro meninggalkan bar, ia tiba-tiba menerima peringatan tentang serangan.
Tak lama kemudian, ia bertemu ibunya, namun sebelum mereka sempat bereaksi, Godzilla muncul dan menciptakan kekacauan besar. Kepanikan melanda saat mereka berusaha melarikan diri, namun tiba-tiba semuanya mereda. Kentaro terbangun dengan napas terengah, lalu langsung memeluk ibunya, masih terguncang oleh bayangan mengerikan yang terasa begitu nyata. Keesokan harinya, Kentaro akhirnya menghubungi Isabel, memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bukan seperti yang ia curigai. Di sisi lain, Kate dan Keiko memilih mengambil langkah berbeda. Mereka memutuskan melakukan eksperimen sendiri tanpa bergantung pada rencana berbahaya milik Suzuki dan Shaw. Dengan memanfaatkan kemampuan unik Kate, mereka mencoba melacak keberadaan Titanus. Saat Kate perlahan masuk ke dalam air dan fokus, Keiko mulai merekam data. Hasilnya justru mengejutkan. Titanus ternyata bukan bersembunyi, melainkan tersesat, seolah kehilangan arah dan tidak mampu kembali ke jalurnya. Cerita lalu kembali ke masa lalu. Shaw kembali ke Virginia untuk menemui Keiko dan menyampaikan keinginannya bergabung kembali dengan Monarch. Keiko menerima, terlebih setelah Shaw menegaskan bahwa perasaan pribadi mereka tidak akan mengganggu profesionalitas. Dalam pembicaraan itu, Keiko juga menyinggung kemungkinan misi baru di Kazakhstan. Kembali ke masa kini, Shaw dan Suzuki melanjutkan eksperimen mereka. Namun, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saat pengujian berlangsung, radio milik Shaw tiba-tiba menangkap sinyal aneh yang ternyata berasal dari dirinya sendiri. Ia segera menyadari bahwa ia sedang berkomunikasi dengan versi dirinya dari masa lalu, tepat saat ia terjebak di Axis Mundi. Fenomena ini mengungkap fakta mengejutkan. Dua versi Shaw eksis secara bersamaan, terpisah oleh waktu, namun tetap terhubung melalui dimensi misterius tersebut. Cerita kembali ke tahun 1962, jauh di dalam Axis Mundi, pada salah satu ekspedisi awal ke dimensi misterius tersebut. Setelah bencana yang menewaskan timnya, Shaw berhasil menangkap sinyal melalui radio. Saat ia merespons, ia menjelaskan bahwa seluruh krunya telah hilang, kendaraan mereka hampir tidak bisa digunakan, dan persediaannya menipis. Yang membuat situasi ini semakin aneh, Shaw ternyata sedang berkomunikasi dengan versi dirinya yang lebih muda, meskipun versi muda itu belum menyadarinya. Ketika Shaw muda menanyakan tentang Bill, Shaw yang lebih tua menghindari jawaban, hanya mengatakan bahwa Bill tidak ada, seolah menyiratkan kejadian yang belum terjadi di garis waktu tersebut. Di sisi lain, Kate dan Keiko terus menganalisis sinyal infrasonik aneh yang terhubung antara Kate dan Titanus, mencoba memahami hubungan misterius yang tampaknya melampaui logika biasa. Sementara itu, Mei menyusul Kentaro yang hendak pergi. Ia mempertanyakan keputusan mendadaknya, namun percakapan mereka dengan cepat berubah menjadi tegang. Kentaro meluapkan emosinya, merasa lelah terus dikendalikan oleh orang lain. Di balik kemarahannya, terlihat jelas bahwa ia masih terluka karena perasaan Mei tidak terbalas. Pertengkaran itu berakhir dengan Mei pergi, namun tak lama kemudian ia dicegat oleh sekelompok pria. Kembali di Axis Mundi, Shaw yang lebih tua mulai bertanya kepada dirinya yang lebih muda tentang keberadaan Godzilla. Saat mengetahui bahwa Titan itu tidak terlihat di dimensi tersebut, ia menyimpulkan bahwa Godzilla memang tidak berada di sana. Ia lalu mengubah fokus dan memberi instruksi kepada versi mudanya untuk memasang alat pelacak pada Titanus. Untuk melaksanakan rencana itu, Shaw muda diarahkan menuju kendaraan akses awal ke Axis Mundi. Dengan bantuan Suzuki, ia memodifikasi sistem di dalamnya menjadi alat pelacak. Namun, ia mulai mempertanyakan logika rencana tersebut, menyarankan bahwa mungkin lebih efektif menggunakan Titan untuk membuka portal dan melarikan diri. Shaw yang lebih tua tidak memberikan penjelasan lengkap dan hanya memerintahkan agar instruksi tetap dijalankan. We expect you to do, soldier. Sementara itu, orang-orang yang menangkap Mei ternyata adalah agen Monarch. Ia dibawa ke kapal mereka dan bertemu kembali dengan tim yang jelas kecewa. Tim menuduh Mei telah melampaui batas saat menyusup ke Apex dan melupakan tujuan awalnya, yang berujung pada bencana besar, termasuk kematian Hiroshi. Dengan alat yang masih tertancap pada potongan tentakel Titan, Monarch berencana menggunakannya sebagai pelacak untuk menemukan makhluk tersebut.
Mei mencoba menyalahkan Apex, tetapi tim menjelaskan bahwa perusahaan itu sudah menjaga jarak dari insiden tersebut. Ia memperingatkan bahwa jika Mei tidak memperbaiki situasi, ia harus menanggung konsekuensinya sendiri. Ia juga mengungkap bahwa Brenda telah menyembunyikan identitas Mei, yang berarti Mei kini berutang padanya. Di sisi lain, Kentaro pergi ke Phuket, Thailand, di mana ia bertemu kembali dengan Isabel yang sedang menjalani pelatihan intensif. Dalam percakapan mereka, Isabel mengungkap latar belakang hidupnya yang rumit. Ia diadopsi oleh Walter dan istrinya, namun setelah mereka memiliki anak kandung bernama Maya, ia merasa disisihkan. Berusaha terhubung dengan Kentaro melalui pengalaman keluarga yang serupa, Isabel mencoba mempengaruhinya untuk melihat dunia dari sudut pandangnya, bahkan mengajak Kentaro untuk ikut dalam visinya membentuk tatanan dunia yang baru. Kisah kembali ke Axis Mundi, di mana Shaw versi muda mulai merasakan kejanggalan. Suara dari radio tidak terdengar seperti pusat komando biasa. Ia mulai curiga dan mendesak jawaban, ingin tahu siapa sebenarnya yang berbicara dengannya. Namun sebelum mendapat penjelasan, ia tiba-tiba disambar petir aneh khas dimensi tersebut. Beruntung, dengan arahan dari Shaw yang lebih tua, ia berhasil menghindari bahaya dan selamat. Tak lama setelah itu, Lee muda menemukan tenda milik Keiko yang sudah ditinggalkan. Penemuan ini justru menambah misteri dan tanda tanya besar tentang keberadaannya. Keiko! Di sisi lain, Kate dan Keiko masih terus meneliti pola gelombang infrasonik yang aneh. Pencarian mereka membawa ke sebuah desa terpencil yang disebut dalam catatan Bill. Meski ada banyak tanda peringatan, mereka tetap masuk dan menemukan deretan makam dengan simbol unik. Semuanya berkaitan dengan perempuan, air, dan pola seperti gelombang. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya hubungan khusus antara para wanita tersebut dan Titanus. Kembali di Axis Mundi, Lee mulai semakin curiga saat Shaw mencoba mengalihkan fokusnya dari pencarian Keiko. Ia menuntut kejujuran. Akhirnya, Shaw mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa ia bukan sekadar suara di radio, melainkan Lee sendiri dari masa depan. I am you. Oh my god. Distorsi waktu di Axis Mundi membuat dua versi dirinya bisa saling terhubung. Lee jelas kesulitan menerima kenyataan ini, namun Shaw segera mengarahkan fokusnya kembali. Ia memperingatkan agar Lee tidak mencoba mengubah nasib Keiko. Menurutnya, Keiko memang akan diselamatkan, tetapi bukan saat ini. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, Shaw tahu betul emosi yang dirasakan Lee dan perlahan berhasil meyakinkannya untuk tidak mengganggu alur waktu. Sementara itu, Kate dan Keiko menemukan sebuah sumur tua di desa tersebut. Kate menduga tempat itu digunakan untuk berkomunikasi dengan Titan. Meski Keiko memperingatkan bahaya, Kate tetap nekat turun untuk membuktikan teorinya. Sayangnya, tali yang digunakan tidak kuat dan tiba-tiba putus, membuatnya terjatuh ke dalam kegelapan. Di tempat lain, Kentaro dan Isabel menuju bandara. Dalam perjalanan, Isabel mengungkap ide berbahaya, memanfaatkan Axis Mundi untuk mencegah peristiwa G-Day terjadi. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki rencana besar yang bisa mengubah segalanya. Kembali di Axis Mundi, Shaw membimbing Lee menuju lokasi Titan agar ia bisa memasang alat pelacak. Namun, situasi dengan cepat berubah kacau saat Titan terbangun. Terjadi kejar-kejaran menegangkan, dan Lee nyaris menjadi korban makhluk lain. Secara tak terduga, Titan utama justru muncul dan mengalahkan ancaman tersebut. Memanfaatkan kesempatan itu, Lee berhasil mendekati Titanus dan dengan arahan Shaw sukses menanamkan alat pelacak. Oh, there it is. We got a signal. Namun setelah misi selesai, keadaan semakin tak terkendali ketika Titan benar-benar aktif. Lee akhirnya berhasil bertahan hidup dan menerima instruksi terakhir dari Shaw tentang cara keluar dari Axis Mundi. Sayangnya, tepat setelah itu, koneksi antara dua versi dirinya tiba-tiba terputus, meninggalkan semuanya dalam ketidakpastian. Sementara itu, jauh di dasar sumur, Kate menemukan sebuah lorong tersembunyi yang membawanya berputar hingga akhirnya kembali bertemu Keiko. Pengalaman itu mengubah cara pandangnya. Ia mulai menyadari bahwa Titan bukan sekadar ancaman, melainkan mungkin makhluk yang justru membutuhkan bantuan.
Tak lama kemudian, Monarch berhasil menangkap sinyal dari alat pelacak yang tertanam pada Titanus. Data tersebut menunjukkan bahwa makhluk itu sedang bergerak menuju Australia. Informasi yang sama juga diterima Suzuki dan langsung disampaikan kepada Lee. Tanpa menunda, Lee bersiap untuk bergerak menghadapi situasi tersebut. Suzuki sempat menawarkan diri untuk ikut, namun Lee menolak dengan tegas, menandakan bahwa apa yang akan ia lakukan selanjutnya adalah sesuatu yang harus ia hadapi sendiri. Goodbye, old friend. Dengan penuh adrenalin, Lee melaju hingga mencapai pesisir timur laut Australia. Dari kejauhan, ia mulai mengamati perilaku aneh Titanus. Saat didekati, terlihat jelas bahwa makhluk itu sedang meregenerasi bagian tubuhnya yang hilang. Tak hanya itu, ia juga membentuk pasir di sekitarnya menjadi gundukan-gundukan besar, seolah-olah sedang menyiapkan tempat bagi keturunannya yang menyerupai serangga. Cerita kemudian beralih ke kapal Monarch, di mana Baris menerima panggilan tegang dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Pemerintah Australia mendesak tindakan segera berdasarkan perjanjian pertahanan Titan Internasional, menuntut agar makhluk itu disingkirkan dari wilayah mereka. Namun, Baris menolak pendekatan militer konvensional, menjelaskan bahwa rudal dan senjata berat sebelumnya terbukti tidak efektif melawan Titan. Meski begitu, Menteri mengusulkan opsi ekstrim, serangan nuklir taktis. Ide tersebut langsung membuat Baris gelisah. Selain belum tentu berhasil menghentikan Titanus, dampak radiasi berpotensi menghancurkan wilayah sipil di sepanjang pesisir timur laut Australia. Sayangnya, ia diberitahu bahwa opsi lain hampir tidak ada dan rencana itu sedang dipertimbangkan secara serius. Di saat yang sama, Kate dan Keiko tiba di kapal untuk membahas langkah Lee serta kemampuan unik Kate. Mereka menjelaskan bahwa Lee berencana menggunakan perangkat buatan Suzuki untuk memanggil Godzilla, berharap Titan Alpha itu bisa mengatasi ancaman. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa menghadirkan Godzilla justru bisa memperburuk situasi. Lee harus dihentikan sebelum semuanya keluar kendali. Sementara itu, Shaw sudah mulai menjalankan rencananya sendiri. Kembali ke kapal, situasi semakin mendesak ketika Baris mengumumkan bahwa militer hanya memberi waktu 3 jam sebelum serangan nuklir diluncurkan. Sebagai alternatif, Kate dan Keiko mengajukan rencana berani. Mereka meminta izin untuk mendekati pantai agar Kate bisa mencoba berkomunikasi langsung dengan Titanus dan membimbingnya kembali ke jalur migrasi alaminya. Meski terdengar berisiko, mereka berhasil meyakinkan Baris bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mencegah bencana besar. Migratory route. Di sisi lain, Kentaro dihampiri Mei yang menanyakan perjalanannya ke Thailand dan pertemuannya dengan Isabel. Kentaro mengakui hal itu, yang langsung memicu kecurigaan Mei karena hubungan Isabel dengan Walter. Namun, Kentaro bersikeras bahwa Isabel tidak berpihak pada Apex dan bahkan membenci mereka, mencoba menenangkan kekhawatiran tersebut. Tak lama kemudian, Kentaro dan Mei bergabung kembali dengan tim Kate dan Keiko untuk menerima pengarahan tentang rencana komunikasi infrasonik. Tim mendesak semua orang untuk segera bersiap karena transportasi menuju pantai Australia akan berangkat dalam waktu kurang dari 20 menit. Sebelum berangkat, Kentaro diam-diam melakukan panggilan pribadi kepada Isabel, meski isi percakapannya tidak diketahui. Sementara itu, Kate mencoba berbicara dengannya, membahas kejadian di Santa Soledad dan pemakaman Hiroshi. Kentaro menutup diri, mengaku baik-baik saja meskipun masih sering dihantui mimpi tentang ayahnya. Kate menyadari bahwa itu hanya penyangkalan. Dengan hati-hati, ia menyarankan agar Kentaro tidak ikut dalam misi ini, memperingatkan bahwa menghadapi Titan yang berkaitan dengan kematian ayahnya bisa membuat emosinya lepas kendali. Pada saat yang sama, Shaw berhasil mengaktifkan perangkatnya tepat ketika pasukan Monarch mulai mendekati posisinya. Setelah Kate dan Keiko turun dari kapal, Mei menarik tim ke samping, mengungkapkan kecurigaannya terhadap pertemuan diam-diam Kentaro dengan Isabel serta kemungkinan keterkaitannya dengan Apex. Bukannya mengabaikan, tim justru mendorong Mei untuk mengikuti nalurinya dan menyelidiki lebih jauh. Tak lama kemudian, tim Monarch tiba di lokasi. Namun, saat helikopter hendak mendarat, mereka diserang oleh makhluk terbang agresif yang mengitari Titanus. Serangan itu menyebabkan helikopter jatuh. Melihat kejadian tersebut, Lee langsung bergegas menuju titik jatuh, tanpa menyadari bahwa perangkat Suzuki masih aktif dan terus memancarkan sinyal. Jauh di wilayah Pasifik Selatan, sinyal itu mulai berdampak. Godzilla terlihat terbangun.
Kembali di lokasi kecelakaan, Shaw akhirnya bertemu kembali dengan Kate dan Keiko. Sementara itu, di tempat lain, May menemui Brenda, mencoba menggali maksud sebenarnya dari Apex. Namun Brenda tetap tertutup, hanya memperingatkan May agar tidak terlibat lebih jauh dalam hal yang belum sepenuhnya ia pahami. Di lokasi utama, Shaw mendesak Kate dan Keiko untuk menghentikan rencana mereka. Ia mengungkapkan bahwa Godzilla sudah bergerak menuju lokasi dan meminta tim segera memanggil evakuasi serta menyampaikan pesan penting. Serangan nuklir harus dibatalkan karena justru bisa memperburuk situasi. Meski begitu, Kate tetap bersikeras melanjutkan misinya untuk berkomunikasi dengan Titanus. Lee menentang keras, tetapi Keiko dan Kentaro mendukung Kate. Karena kalah suara, Lee terpaksa mundur. Saat Kate dan Kentaro mendekati Titanus, mereka menemukan fakta mengejutkan. Makhluk itu sedang melindungi sebuah telur. Penemuan ini mengubah segalanya. Namun diam-diam, Kentaro menghubungi Isabel dan menyuruhnya agar tim Apex fokus merebut telur tersebut, bukan menyerang makhluk kecil di sekitarnya. Kate kemudian menyadari bahwa perilaku Titanus bukan didorong oleh agresi, melainkan insting keibuan untuk melindungi anaknya. Tepat di saat itu, Godzilla tiba. Kehadirannya langsung memicu konflik. Titanus yang berusaha melindungi telurnya menyerang dan pertarungan besar pun tak terhindarkan. Di tengah kekacauan, Jason melihat peluang. Ia memerintahkan tim Apex untuk mencuri telur tersebut dan melarikan diri saat kedua Titan sibuk bertarung. Dalam bentrokan itu, Godzilla melepaskan semburan atomnya ke arah Titanus, namun meleset dan justru menghantam Jason hingga tewas. Situasi semakin tak terkendali. Kate dan Kentaro terpaksa mundur menggunakan kendaraan Apex, sementara Keiko dan Lee hanya bisa menyaksikan kehancuran dari kejauhan. Begitu menyadari telurnya hilang, Titanus segera menghentikan pertarungan dan mengejar pesawat Apex yang kabur. Godzilla terus mengejar Titan X yang bergerak panik sambil memburu helikopter pembawa telurnya yang telah dicuri. Di belakang mereka, tim Keiko dan tim Monarch mengikuti dari jarak aman, berusaha memahami situasi yang semakin rumit. Di tengah pengejaran itu, mereka menerima konfirmasi penting. Apex ternyata bukan pihak yang mengambil telur tersebut. Fakta ini justru menambah misteri, karena berarti ada pihak lain yang bermain di balik layar. Percakapan kemudian beralih ke Kate dan Kentaro, yang terakhir terlihat bersama kelompok Apex. Tim mulai curiga bahwa keduanya mungkin ikut secara sukarela, namun Shaw langsung menepis anggapan itu. Ia yakin mereka kemungkinan besar dipaksa. Ketegangan memuncak saat Godzilla dan Titan X akhirnya saling berhadapan. Kedua makhluk raksasa itu mengaum keras, menciptakan momen yang sangat menegangkan. Shaw sempat mengira ini akan menjadi pertarungan penentu, namun yang terjadi justru sebaliknya. Godzilla hanya mempertahankan posisinya tanpa menyerang. Ketika Titan X mundur ke Pulau Tengkorak, Godzilla memilih tidak mengejar dan malah pergi meninggalkan area tersebut. Momen ini membuat Keiko mengungkapkan pandangannya. Ia menjelaskan bahwa Godzilla bukan sekadar penghancur, melainkan penjaga keseimbangan antara manusia dan Titan. Ia hanya akan membunuh jika benar-benar diperlukan, terutama terhadap sesama Titan. Setelah diskusi tersebut, Keiko dan Shaw berhasil meyakinkan tim bahwa mereka harus pergi ke Pulau Tengkorak. Tujuan mereka jelas, melacak Titan X dan merebut kembali telurnya sebelum pihak lain memanfaatkannya. Tim akhirnya menyetujui rencana tersebut. Sementara itu, Kate dan Kentaro tiba di Pulau Tengkorak menggunakan helikopter milik Isabel. Dalam perjalanan, Kate mulai menanyakan rencana mereka terkait Titan X dan telurnya. Kentaro tampak ragu menjawab, menandakan bahwa Isabel memiliki pengaruh kuat terhadapnya. Sesampainya di lokasi, Kate melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Telur tersebut diletakkan di luar pos sebagai umpan untuk memancing Titan X. Kentaro kemudian mengungkap sebagian rencana mereka. Mereka berniat menggunakan Titan X untuk membuka celah waktu. Awalnya, Kate sedikit lega karena mengira Kentaro tidak berniat membalas dendam atas kematian Hiroshi. Namun, perasaan itu tidak bertahan lama.
Isabel kemudian menjelaskan rencana sebenarnya, menggunakan Axis Mundi sebagai tempat pelarian dari waktu itu sendiri, sebuah tempat persembunyian di mana mereka bisa menghilang sementara dunia terus berjalan, lalu kembali ketika semuanya sudah aman. Kate langsung menolak keras ide tersebut. Ia memperingatkan bahwa Axis Mundi bukan tempat aman, penuh bahaya, makhluk mematikan, dan kondisi yang tak bisa diprediksi. Namun Isabel dan Kentaro tetap bersikeras melanjutkan rencana mereka. Di sisi lain, tim Keiko, Shaw, dan tim mereka akhirnya tiba di Pulau Tengkorak dan mulai bersiap menjalankan misi. Cerita kemudian beralih sejenak ke masa lalu, tepatnya 21 Oktober 1958, di mana Keiko dan Bill terlihat berlari di tengah hujan deras menuju momen penting dalam hidup mereka, hari pernikahan mereka. Kembali ke masa kini, tim terus bergerak menembus medan Pulau Tengkorak, namun situasi dengan cepat berubah menjadi berbahaya. Saat melintasi area licin, tim hampir terjatuh, momen yang sempat jadi bahan candaan Mei. Tapi suasana ringan itu langsung lenyap ketika seekor Titan tiba-tiba menyerang. Serangan makhluk itu brutal dan mematikan, menewaskan beberapa anggota tim dalam sekejap. Kepanikan pecah, semua orang berusaha menyelamatkan diri di tengah kekacauan. Dalam satu momen kritis, Mei hampir menjadi korban, namun tim berhasil menariknya menjauh tepat waktu. Meski selamat, serangan itu membuat kelompok mereka tercerai-berai saat mencoba kabur. Setelah situasi mereda, Keiko dan Shaw berhasil bertemu kembali. Mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari jurnal dan peta lama milik Bill, berharap bisa menemukan celah dimensi yang pernah ia tandai. Di sisi lain, Kate melakukan upaya terakhir untuk menghentikan Kentaro. Ia memohon agar rencana itu dibatalkan sebelum semuanya terlambat. Namun, Kentaro menolak. Ia justru memerintahkan agar Kate dikeluarkan dari situasi tersebut. Kate kemudian dikawal ke helikopter dan dikirim kembali ke kapal Monarch yang berada di dekat pantai. Sementara itu, Kong mulai merasakan adanya penyusup di pulau tersebut. Ketegangan meningkat saat tim dan Mei menyadari hal ini dan mempercepat langkah mereka, tahu bahwa mereka harus bergerak sebelum Kong menemukan mereka. Di tempat lain, Isabel mengungkap fakta penting kepada Kentaro. Ia tidak memiliki hubungan dengan Apex. Seluruh operasinya dibiayai secara mandiri. Lalu ia mengungkap tujuan sebenarnya yang jauh lebih berbahaya, menghabisi Kong agar tidak lagi menjadi ancaman bagi rencananya di pulau itu. Namun sebelum Kentaro sempat sepenuhnya memahami rencana tersebut, situasi berubah drastis. Titan X tiba-tiba muncul di dekat pos, berusaha merebut kembali telurnya. Tak jauh dari sana, Kate berhasil melarikan diri dari helikopter dan mencoba kembali ke lokasi. Sayangnya, ia terlambat. Fase pertama rencana Isabel sudah berjalan dan Titan X berhasil ditaklukkan. Sementara itu, Shaw dan Keiko bertemu dengan kru milik Isabel. Mereka segera menyadari bahwa kelompok ini bukan bagian dari Apex, melainkan organisasi lain yang juga memburu celah dimensi. Saat bersembunyi, Keiko mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Bill setelah menandai semua lokasi tersebut. Hal ini memicu kilas balik ke Kazakhstan tahun 1959, di mana terjadi ketegangan antara Shaw dan Bill. Bill bersikeras tidak akan pulang tanpa Keiko. Dalam perdebatan panas, Shaw mengatakan bahwa kematian Keiko akan terus menghantui mereka. Pernyataan yang tidak ditanggapi oleh Bill. Kembali ke masa kini, Isabel melanjutkan rencananya. Ia menggunakan versi terbaru teknologi Neuralink untuk mengendalikan Titan X dengan tujuan utama mengalahkan Kong. Dalam prosesnya, pelacak pada Titan X dilepas, sehingga tim dan Mei kehilangan kemampuan untuk melacak pergerakannya. Di saat yang sama, Kate berhasil menyusup ke ruang komunikasi dan mengirimkan pesan kepada tim dan Mei, memberitahu bahwa Titan X telah ditangkap sekaligus memberikan koordinat lokasinya. Tak jauh dari sana, Keiko dan Shaw mengikuti salah satu titik di peta Bill. Penemuan mereka mengerikan, sebuah wilayah yang tampaknya merupakan tanah leluhur Kong sekaligus sarang Skullcrawler di masa lalu. Di sana, Keiko menemukan kamera milik Bill dan menyadari bahwa tempat itu adalah lokasi kematiannya. Dilanda emosi, Keiko tak mampu menahan tangis. Momen itu memicu kilas balik lain. Kali ini ke Reading, Pennsylvania tahun 1968, di mana Bill terlihat mengajar tentang fenomena celah dimensi kepada sekelompok kecil orang.
Pada masa itu, Suzuki muncul dan mengungkapkan bahwa ia telah menciptakan kapsul kecil yang dirancang untuk dikirim oleh Bill ke dalam celah dimensi. Harapannya sederhana namun nekat, agar pesan itu bisa sampai kepada Keiko atau Lee dimanapun mereka berada. Namun, Suzuki memperingatkan Bill agar menghentikan obsesinya, karena hal itu justru menjauhkannya dari orang yang masih hidup dan peduli padanya. Kembali ke masa kini, Keiko dan Xiao menemukan kapsul-kapsul serupa tersebar di Pulau Tengkorak. Saat membaca pesan-pesan di dalamnya, Keiko diliputi emosi yang campur aduk antara sedih dan lega. Ia akhirnya menyadari bahwa Bill tidak pernah berhenti mencarinya. Di sisi lain, Isabel dan Kentaro mulai menyadari bahwa efek obat penenang pada Titan X perlahan memudar. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk menguji sistem Neuralink. Ketika Titan X mulai meronta dan mengeluarkan raungan kesakitan, suaranya menggema ke seluruh pulau. Cukup kuat untuk menarik perhatian Kong yang mulai bergerak menuju sumber suara tersebut. Di area bawah tanah, Isabel akhirnya berhasil mengaktifkan Neuralink sepenuhnya. Dalam situasi yang semakin kacau, Kentaro bertemu dengan Kate dan mengatakan bahwa ia seharusnya sudah pergi saat masih punya kesempatan. Namun Kate menolak, yakin bahwa semuanya masih bisa dihentikan sebelum terlambat. Kentaro melihatnya berbeda. Baginya, celah dimensi itu bukan sekadar ancaman, melainkan kemungkinan terakhir untuk menyelamatkan Hiroshi. We can save him. Di Pulau Tengkorak, situasi semakin tegang ketika Xiao mencoba memberitahu tim tentang penemuan celah milik Bill. Namun, komunikasi menjadi mustahil karena distorsi sinyal dari celah tersebut terlalu kuat. Di tengah kebingungan itu, Xiao mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Keiko. Saat didesak, Keiko akhirnya mengakui bahwa selama ini ia salah memahami Bill. Ia dulu percaya bahwa Bill telah meninggalkan Hiroshi, tetapi kini ia menyadari bahwa Bill sebenarnya berusaha menyatukan kembali keluarganya. Sebelum mereka sempat mencerna pengakuan tersebut, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Menyadari adanya bahaya, mereka segera mencari tempat berlindung. Di lokasi persembunyian, mereka bertemu dengan makhluk-makhluk aneh menyerupai ulat dari Axis Mundi. Namun berbeda dari yang mereka bayangkan, makhluk-makhluk itu tidak menyerang, melainkan tampak gelisah dan bergerak menjauh. Xiao segera memahami situasinya. Makhluk-makhluk itu bukan berburu, melainkan melarikan diri. Tak lama kemudian, alasan dibalik kepanikan itu menjadi jelas. Kong telah tiba. Di tempat lain, Kate dan Kentaro kembali terlibat perdebatan sengit mengenai rencana yang sedang dijalankan. Kentaro berusaha meyakinkan Kate, tetapi ia menolak untuk mendengarkan. Frustrasi, Kentaro memanggil petugas keamanan dan Kate pun dipaksa keluar, lalu dikurung di ruangan yang lebih aman. Sementara itu, Xiao dan Keiko melihat helikopter milik Isabel melintas di atas mereka. Helikopter itu memutar suara Skullcrawler untuk memancing Kong dan tampaknya sedang menuju ke pos terdepan. Hal ini memberi petunjuk yang jelas, mengikuti helikopter atau melacak sinyal terakhir Titan akan membawa mereka ke tujuan. Di sisi lain, tim Mei dan tim Monarch juga bergerak menuju pos yang sama. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan kru Isabel dan dengan cepat mengambil alih salah satu kendaraan mereka untuk mempercepat perjalanan. Di tengah perjalanan itu, Keiko menjelaskan kepada Xiao tentang kemampuan baru Kate, sementara Xiao menceritakan pengalamannya berkomunikasi dengan dirinya di masa lalu serta bagaimana ia dan Suzuki harus menghentikan versi mudanya agar tidak menyelamatkan Keiko terlalu cepat. Namun, penjelasan itu justru memicu ketegangan. Keiko merasa kesal karena Xiao telah mengganggu alur waktunya. Ia percaya bahwa jika ia kembali lebih awal, ia mungkin memiliki lebih banyak waktu bersama Hiroshi dan bisa mengubah takdir yang terjadi. Saat Xiao bertanya apa yang akan ia lakukan secara berbeda, Keiko tidak mampu memberikan jawaban yang jelas, meninggalkan suasana yang semakin canggung di antara mereka. Kembali di pos terdepan, Cutler melaporkan kepada Isabel bahwa implan pada Titanus X bekerja sesuai rencana. Isabel mengingatkannya untuk tidak mengulangi kesalahan sebelumnya dengan memberikan beban sinyal yang berlebihan. Namun, tak lama kemudian, Cutler menyadari bahwa Titanus X mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, seolah menolak pengaruh implan tersebut. Meski demikian, Isabel tetap tenang dan bersikeras bahwa reaksi tersebut masih dalam batas yang bisa dikendalikan.
Kentaro mencoba memperingatkannya bahwa Titanus X tidak bertindak secara acak, melainkan didorong oleh naluri kuat untuk merebut kembali telurnya. Ia menegaskan bahwa naluri itu mungkin jauh lebih kuat daripada teknologi apapun yang mencoba mengendalikannya. Namun, Isabel mengabaikan peringatan tersebut. Baginya, hanya ada satu tujuan yang penting, mengalahkan Kong apapun risikonya. Di Pulau Tengkorak, situasi semakin memuncak ketika Keiko dan Shaw akhirnya bertemu dengan tim serta tim Monarch. Keiko memutuskan untuk bergabung bersama mereka menuju markas, sementara Shaw memilih berpisah untuk menjalankan misinya sendiri. Ia bertekad merebut helikopter yang dilengkapi sistem suara dengan tujuan menggunakan frekuensi tersebut untuk memandu Titan menuju celah dimensi. Sementara itu, Kate berhasil melarikan diri dari kurungan. Namun, kebebasannya justru membawanya langsung berhadapan dengan Titanus X. Di waktu yang hampir bersamaan, tim dan tim Monarch juga menyaksikan kemunculan makhluk tersebut. Ketika Kate mencoba melarikan diri, Kong tiba-tiba muncul, memicu bentrokan dahsyat antara dua Titan raksasa itu. Melihat Kate dalam bahaya, Keiko tanpa ragu mengambil kendaraan dan melaju menuju lokasi untuk menyelamatkannya. Namun, pertempuran yang semakin brutal menciptakan gelombang kejut yang membuat pergerakan menjadi sangat sulit. Kate berusaha mencapai gerbang pos terdepan terdekat, tetapi setiap langkah terasa seperti melawan kekuatan alam itu sendiri. Di sisi lain, tim Mei dan agen Monarch berhasil menyusup ke dalam markas, membuat Isabel panik. Ia segera memerintahkan evakuasi agar operasinya tidak disalahkan. Namun, Kentaro menolak untuk pergi. Ia bersikeras bahwa celah di Pulau Tengkorak terlalu berharga untuk ditinggalkan, karena peluang menemukan celah serupa hampir mustahil. Dalam keputusan nekat, ia mengabaikan batas keamanan pada implan saraf Titanus X dan memaksanya bekerja melampaui ambang batas dengan harapan Kong bisa dieliminasi. Di tengah kekacauan itu, Keiko akhirnya mencapai Kate. Namun, upaya penyelamatan mereka tidak berjalan mulus. Kendaraan mereka hancur akibat dampak pertempuran, memaksa keduanya melanjutkan pelarian dengan berjalan kaki menuju gerbang. Dari dalam markas, Mei berusaha membuka pintu pengaman, menciptakan jalur sempit bagi Kate dan Keiko untuk keluar. Namun, tindakan itu tanpa sengaja mengungkap lokasi telur kepada Titanus X. Dalam sekejap, makhluk itu berhasil melepaskan diri dari kendali implan dan merebut kembali telurnya. Dalam momen yang tak terduga, Titanus X justru mempersembahkan telur tersebut kepada Kong. Seolah memahami penderitaan yang dialami lawannya, Kong tidak melanjutkan pertarungan. Ia mundur dan membiarkan Titanus X pergi. Meski begitu, tim Kate, Mei, dan Keiko segera menyadari ada yang tidak beres. Titanus X bergerak ke arah yang salah. Gangguan saraf akibat implan telah merusak insting alaminya, membuatnya tidak mampu menemukan celah dimensi. Mereka pun sepakat bahwa satu-satunya cara adalah membantu makhluk tersebut. Pada saat yang tepat, Shaw muncul dengan helikopter yang berhasil ia kuasai. Keiko, Mei, dan tim segera naik, bersiap menggunakan sistem suara untuk memandu Titanus X. Sementara itu, Kate tetap tinggal sejenak untuk menghadapi Kentaro dan Isabel yang sudah bersiap melarikan diri. Dalam percakapan terakhir mereka, Kate mencoba sekali lagi membujuk Kentaro untuk menghentikan rencananya. Namun, Kentaro tetap teguh pada ambisinya menggunakan Axis Mundi untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan Hiroshi, meski itu berarti mengubah takdir. Menyadari bahwa ia tak bisa mengubah keputusan itu, Kate akhirnya menerima kenyataan dan mereka pun berpisah. We need to go. Where's Kentaro? Di udara, tim mulai memandu Titanus X menggunakan suara frekuensi khusus. Namun, rencana itu tidak berjalan mulus. Perangkat audio tiba-tiba rusak di tengah proses. Dalam situasi genting, Kate mengambil risiko besar dengan menggunakan kemampuannya untuk terhubung langsung dengan Titan secara mental. Di luar dugaan, upaya itu berhasil. Kate mampu menjangkau kesadaran Titanus X, merasakan emosinya, dan dengan lembut membimbingnya menuju arah yang benar. Akhirnya, mereka tiba di lokasi celah dimensi. Shaw mendaratkan helikopter dan semua orang menyaksikan momen krusial ketika Titanus X mencapai titik tersebut.
Dengan kekuatan yang tersisa, makhluk itu membuka celah sekali lagi. Gerbang menuju Axis Mundi kembali aktif. Dalam momen yang hening setelah kekacauan mereda, Titanus X berhenti sejenak di tepi celah dimensi. Ia menoleh ke arah Kate, dan meskipun tanpa kata, terasa jelas bahwa makhluk itu menyampaikan sesuatu, sebuah isyarat yang menyerupai rasa terima kasih. Dengan perlahan, ia melangkah masuk ke dalam portal bersama bayinya, menghilang ke dalam cahaya yang beriak. Namun, celah tersebut tidak langsung tertutup sepenuhnya. Shaw memperhatikan sesuatu yang aneh di dalamnya. Sosok lain mulai terlihat, versi dirinya yang lebih muda. Ia segera memanggil Keiko. Di dalam portal, Shaw muda tampak berbicara, tetapi tidak ada suara yang bisa didengar. Shaw yang lebih tua memahami arti momen itu. Ini bukan percakapan biasa, melainkan perpisahan tanpa kata. Keiko membalas dengan isyarat lembut, begitu pula Shaw. Dalam diam, mereka saling mengucapkan selamat tinggal, memberikan penutupan emosional yang akhirnya mereka butuhkan. Beberapa minggu kemudian, suasana berubah drastis. Di markas baru Monarch, Keiko dan Kate berdiri bersama Direktur Reddick di depan dinding penghormatan. Sebuah plakat dipasang untuk mengenang Hiroshi sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanannya. Namun Reddick kemudian menunjukkan plakat lain yang ternyata didedikasikan untuk Keiko, dibuat saat ia dulu dianggap telah meninggal. Reddick menjelaskan bahwa meskipun Keiko telah kembali, Dewan memutuskan untuk membiarkan plakat itu tetap ada. Saat berjalan menuju ruang kerja baru mereka, Keiko dan Kate mengungkapkan bahwa kabar tentang kemampuan Axis Mundi mulai menyebar secara diam-diam. Reddick awalnya mengira mereka berbicara tentang Shaw, tetapi ia mengaku sudah mengetahui hal tersebut. Justru karena itulah, ia ingin Keiko, Kate, May, dan tim bekerja sama untuk menghadapi dampak yang mungkin timbul sebelum semuanya lepas kendali. Mereka semua setuju, menyadari bahwa tanggung jawab yang mereka pikul kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, di tempat lain, Shaw menyelesaikan urusannya sendiri. Ia melakukan perjalanan ke Thailand dan bertemu dengan seorang gangster lokal untuk melunasi utang lama. Dari pertemuan itu, ia mengetahui bahwa Kentaro dan Isabel juga pernah datang mencari orang yang sama, namun ditolak. Namun, kejutan terbesar belum terungkap. Gangster tersebut akhirnya membawa Shaw ke halaman belakangnya, memperlihatkan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Di sana, tersembunyi dalam pengamanan ketat, berdiri seekor titan raksasa Rodan. Makhluk bersayap itu diam, namun kehadirannya terasa mengancam. Fakta bahwa titan sebesar itu bisa disembunyikan dari dunia membuka kemungkinan baru, bahwa masih banyak rahasia yang belum terungkap, dan ancaman yang jauh lebih besar mungkin sedang menunggu. Dan inilah akhir dari cerita ini. See you soon.